Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi serta Rasul kita, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak dosen kita, yakni Bapak Haji Rizka Husnu Maulana MPD. Semoga beliau beserta keluarga selalu berada dalam lindungan Allah, diberikan rezeki yang melimpah serta diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, saya Rangga Pradijaya. Kami akan memaparkan tentang pluralisme, nihilisme, dan agnostisisme. Oke, yang pertama, pengertian pluralisme. Pluralisme berasal dari dua kata, plural yang memiliki arti beragam dan isme yang memiliki arti paham. Dari dua kata tersebut menjadikan istilah pluralisme memiliki arti paham atas keberagaman. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pluralisme memiliki arti sebagai keadaan masyarakat yang majemuk. Selain itu, pluralisme juga berasal dari kata dasar plural yang berarti jamak atau lebih dari satu. Nah, secara umum, pluralisme adalah sebuah pemahaman untuk menghargai adanya perbedaan di tengah kehidupan masyarakat, sekaligus mengizinkan suatu kelompok berbeda untuk menjaga budaya sebagai bentuk ciri khas mereka. Pluralisme juga bisa diartikan sebagai kesediaan menerima keberagaman untuk hidup toleran pada tatanan masyarakat yang memiliki banyak perbedaan, mulai dari suku, golongan, agama, adat, hingga pandangan hidup. Nah, bentuk-bentuk pluralisme. Pluralisme tak hanya dalam satu bentuk saja, namun pluralisme terdiri dari beberapa macam bentuk di dalamnya. Nah, yang pertama, pluralisme budaya, yakni orang yang akan mampu hidup secara bersama dengan menerapkan sikap saling toleransi terhadap perbedaan budaya orang lain agar bisa mencapai pluralitas. Yang kedua, pluralisme agama. Pluralisme agama sebenarnya memiliki konsep yang begitu luas. Adanya keberagaman agama juga harus bisa diimbangi dengan sikap toleransi. Sebab, jika di dalam sebuah keberagaman agama tidak diimbangi dengan sikap toleransi, maka bisa mengakibatkan sebuah konflik hingga perpecahan dalam masyarakat. Ketiga, pluralisme sosial. Pluralisme sosial merupakan sebuah pemahaman untuk bisa menerima keberagaman berupa sikap saling menghormati dalam interaksi sosial yang terjadi antar individu maupun kelompok pada sebuah tatanan sosial. Nah, sekarang manfaat pluralisme. Nah, apa sih manfaatnya pluralisme? Nah, yang pertama, kemandirian. Dengan adanya pluralisme bisa membuat seseorang meningkatkan kemandirian di dalam dirinya. Setiap orang bisa berdiri sendiri tanpa memiliki perasaan tertekan, terkontrol maupun diawasi oleh orang dalam kelompok lainnya dengan latar belakang dan kultur yang berbeda. Yang kedua, kebebasan. Kebebasan juga bisa diartikan sebagai kondisi di mana individu memiliki kemampuan untuk bisa bertindak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Adanya pluralitas mampu memberikan manfaat berupa kebebasan terkait dengan institusi, peran atas sosial, dan juga kultural yang bisa berdiri sendiri sebanyak-banyaknya tanpa memiliki halangan dan rintangan. Yang ketiga, menumbuhkan sifat saling menghargai. Pluralisme bisa membantu meningkatkan seseorang untuk memiliki sifat saling menghargai orang-orang antar ras, etnik, ataupun suku yang berbeda. Selain itu, pluralisme juga bisa membuat orang menghargai perbedaan agama, keyakinan, maupun kelompok yang berbeda.
Yang keempat, toleransi. Adanya sikap pluralisme dalam kehidupan juga bisa membuat jiwa yang penuh akan toleransi tanpa adanya diskriminasi terhadap perbedaan yang ada, sehingga masyarakat bisa mendapatkan suatu solusi terhadap permasalahan yang ada. Oke, dilanjut ke pemateri kedua, yakni pengertian nihilisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihya Mustali Afkar. Di sini saya akan menjelaskan tentang nihilis atau nihilisme. Nihilisme adalah sebuah keyakinan bahwa semua nilai-nilai value itu tidak berarti. Lebih jelasnya, bahwa sejatinya tidak ada makna atau nilai-nilai dalam hidup ini yang berlaku bagi semua manusia. Jadi ya tidak berarti. Nihilisme sering dikaitkan dengan skeptis radikal atau pesimisme ekstrim. Tokoh yang terkenal membawa nihilisme ini adalah Friedrich Nietzsche. Selain Friedrich Nietzsche, ada lagi seorang filsuf yang bernama Hannah Arendt mengungkapkan bahwa orang-orang sebaiknya tidak menilai nihilisme sebagai suatu paham yang berbahaya, namun jadikanlah itu sebagai risiko yang akan selalu ada dalam tindakan berpikir. Sederhananya, ketika kita berpikir akan selalu ada risiko yang menantang pikiran itu. Maksudnya, pikiran tersebut merupakan nilai-nilai yang kita percaya dalam hidup ini. Jadi ketika kita percaya bahwa keadilan itu ada, namun siapa yang menentukan suatu hal itu adil atau tidak? Apakah Tuhan, pemerintah, atau hakim? Jadi sebenarnya hal tersebut tidak penting. Itulah maksud dari paham nihilisme. Filosofi nihilisme sebenarnya berproses pada kebebasan manusia dalam menentukan tujuan hidup. Menurut Nietzsche, ada dua jenis nihilis, aktif dan pasif, yang disarankan bagi orang-orang yang aktif. Nihilis aktif sebenarnya mirip dengan pasif, mereka sama-sama menolak nilai-nilai yang ada. Namun nihilis aktif setelah menolak bahwa nilai-nilai tersebut ada. Contohnya, keadilan itu gak ada karena sejatinya keadilan itu sangat subjektif. Nihilis aktif berpikir bahwa, karena gak ada yang penting, ya sudah hidup sesuai mauku saja. Berbeda dengan nihilis pasif, mereka temakan dengan kenyataan bahwa tidak ada yang bisa dipercaya dan bahwa hidup sejatinya tidak berarti. Kondisi mental dan fisik mereka akan menurun. Kayak, hidup gue ada arti dan tujuannya dong. Gimana ini? Ini adalah tipe nihilis yang sebaiknya kita hindari. Atau mungkin nihilis pasif akan memilih untuk percaya pada beberapa nilai-nilai hanya karena mereka takut akan diri mereka ketika tidak memiliki pegangan dalam hidup. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridzik Paujan. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang filsafat agnostisisme. Filsafat agnostisisme adalah suatu sistem kepercayaan yang menyatakan bahwa tidak mungkin membenarkan atau menyangkal keberadaan pencipta, Tuhan atau dewa-dewa atau sifat-sifat makhluk tersebut karena tidak dapat diketahui. Oleh karena itu, seorang agnostik adalah orang yang menganut keyakinan tersebut, namun sulit untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan agnostik dalam konteks ini. Karena keyakinan agnostik dapat diterapkan baik dalam konteks agama maupun sekuler. Agnostisisme terkait dengan gagasan empirisme yang dianut oleh John Locke dan David Hume. Ide-ide mereka mempengaruhi perkembangan pemikiran agnostik. T.H. Huxley yang berjasa menciptakan istilah agnostik. Empirisme menghargai pengalaman manusia dan eksperimen ilmiah dalam mengajar pengetahuan. Pada prinsipnya, agnostisisme menolak kepercayaan terhadap suatu proposi karena tidak adanya bukti yang logis dan cukup untuk membuktikan keabsahan proposi tersebut. A few moments later. Tipe agnostisisme. Agnostisisme dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan ideologi apa yang melekat padanya. Yang pertama yaitu agnostisisme yang kuat. Saya tidak dapat mengetahui apakah dewa itu ada atau tidak. Begitu pula Anda. Bagi seorang agnostik yang kuat, dunia hanya dialami melalui pengalaman yang subjektif dan tidak ada yang benar-benar objektif. Empirisme yang hakiki dan sejati tidak mungkin terjadi karena manusia pada dasarnya tidak
tidak mampu melihat melampaui keterbatasannya sendiri. Yang kedua, agnostisisme yang lemah. Mungkin suatu hari nanti kita akan mengetahui buktinya apakah dewa itu ada. Seorang agnostik yang lemah memiliki gagasan yang sama dengan agnostik yang kuat, bahwasanya kita tidak tahu apakah Tuhan itu ada. Tetapi kemungkinan eksplorasi manusia yang terus-menerus dan memperluas pengetahuan suatu hari nanti dapat membuktikan apakah Tuhan itu ada atau tidak. Yang ketiga, ateisme agnostik. Saya tidak percaya pada dewa, tapi saya tidak tahu apakah ada dewa atau tidak. Seorang ateis agnostik mengakui bahwa tidak ada bukti yang mendukung atau menentang Tuhan, namun memegang keyakinan bahwa Tuhan itu ada. A few inches later. Keempat, yaitu teisme agnostik. Saya percaya dewa itu ada, tapi saya tidak tahu apakah dewa itu ada atau tidak. Penganut teis agnostik meyakini adanya Tuhan, namun mengakui bahwa tidak ada bukti bahwa Tuhan tertentu dalam agama-agama saat ini atau di masa lalu adalah Tuhan yang sebenarnya. Jadi oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa agnostisisme adalah tindakan mempertanyakan, meragukan, atau tidak percaya pada tingkat yang lebih tinggi karena tidak mungkin diketahui. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan. Dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.